Indonesia gelap. Yang gelap kau, bukan Indonesia. Kau diam. Woi, lighting. Iya, Indonesia memang terang, tapi ini hanya berlaku bagi kalangan tertentu saja. Dan ini adalah fakta di tengah-tengah masyarakat saat ini. Sama-sama kita ketahui, di negeri Indonesia yang katanya kaya raya, subur dan makmur yang kita cintai ini, ada banyak sekali masalah yang diciptakan oleh sebagian orang-orang di dalamnya, mengatasnamakan masyarakat, tapi demi kepentingan sepihak mengatasnamakan bangsa, tapi untuk kepentingan pribadi mengatasnamakan negara, tapi bohong. Kau diam. Maaf, tapi inilah yang kami rasakan sebagai masyarakat dari negeri Indonesia yang tercinta ini. Oh no. Begitulah orang-orang menyebutnya. Seperti biasa yang saya bahas tentang monopoli. Ada banyak sekali kecurangan yang bahkan semua orang sadar akan ketidakbenaran yang terjadi saat ini. Dan hal ini dibuat oleh mereka yang memiliki dinasti. Dengan banyaknya hal yang salah yang terjadi secara terus-menerus, tidak banyak yang berani untuk bersuara dan melawan. Bahkan, ada juga yang sama sekali tidak peduli. Maaf, tapi karena ketakutan dan ketidakpedulian inilah yang menyebabkan mereka berhasil membangun dinasti, hingga mereka memiliki pasukan yang sangat besar, hingga mereka memiliki kekuatan yang begitu besar, yang akhirnya seperti yang kita rasakan saat ini, mereka mulai menjajah kita. Tentu bukan dengan jajahan fisik, melainkan dengan sistem yang merugikan kita. Dengan sistem apa? Sistem kecurangan dan monopoli yang banyak terjadi sekarang ini. Di negeri ini, kritik seringkali dipandang sebagai bentuk kebencian. Ya, kritik memang menyakitkan, namun sejatinya kritik adalah bentuk dasar dari kepedulian, bukan kebencian. Dan dalam sistem pemerintahan yang demokrasi, jika pemerintah tersebut anti dalam kritik, maka maaf, hal itu dapat membuat kita menjadi menduga-duga. Jangan-jangan ada kepentingan dalam mengambil keuntungan yang terganggu oleh kritik tersebut. Bahkan dugaan-dugaan itu dapat menjadi semakin liar jika kritik demi kritik banyak yang dibungkam. Ketika ada orang yang berani untuk bersuara, mereka diancam ataupun diteror. Dan hal inilah yang akhirnya menyebabkan seperti yang terjadi dalam rekayasa sosial, di mana orang-orang cenderung menghindari konflik karena mereka takut akan terkena masalah, karena mereka tidak memiliki kemampuan dan juga kekuatan untuk melindungi diri. Hingga akhirnya mau tidak mau, mereka harus tunduk. Dan ya, demo adalah satu-satunya cara bagi kita orang yang lemah ini untuk melawan tirani. Karena kelemahan dari tiran yang kuat adalah massa yang lebih banyak, masyarakat, atau opini publik.
Dari hati yang paling dalam saya ucapkan terima kasih untuk kalian semua yang sudah berani bersuara dan turun ke jalan demi kebaikan bangsa dan juga negeri ini. Karena akan mustahil untuk mencapai Indonesia emas tanpa adanya orang-orang yang berani seperti kalian. Salam 1% populasi orang aneh. Innocent human being become victims. Children and women suffer. Their cry represents the world.